Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah video dengan judul Qiraat Sab'ah dan pengertian mazhab. Dengan saya Mursal Tanafis Abtor, saya Sri Astami, saya Gani Gustina, saya Randa Saputra. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya, silahkan simak dan dengarkan video dari kami. Selamat menyaksikan. Sejarah qiraah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan 7 huruf sebagai rahmat dan kemudahan bagi umatnya. Turunnya perintah membaca dengan 7 huruf ini tidak datang secara tiba-tiba, namun dilakukan dengan usaha dan negosiasi. Pada mulanya, Al-Quran diturunkan dengan 1 huruf. Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah melalui Jibril agar diberi keringanan dapat membaca Al-Quran menggunakan lebih dari 1 huruf. Nabi mengajukan alasan bahwa umatnya sangat beragam. Mereka terdiri dari kaum ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Berasal dari berbagai kabilah yang masing-masing memiliki karakter pengucapan dan dialek yang khas, dan dapat kalangan orang tua dan anak-anak yang tidak bisa mengucapkan lafaz dengan baik. Jika mereka dipaksa untuk membaca dengan dialek tertentu, maka akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan, sehingga bisa jadi malah akan mengabaikan Al-Quran sebagai menu ritual mereka. Sebab seseorang yang sudah terbiasa menggunakan dialek tertentu, maka akan kesulitan jika harus menggunakan dialek yang lain. Permohonan ini kemudian dikabulkan oleh Allah sebagai rahmat terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini dipertegaskan oleh ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad atas perintah Tuhannya. Ya Muhammad, inna Qur'ana unzila ala sab'atil Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Selanjutnya, apa pengertian qiraat? Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah, yang merupakan isim masdar dari qara, yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini pengertian qiraat dari para ulama. Yang pertama, Al-Jarqani. Al-Jarqani mengemukakan definisi qiraat sebagai berikut: suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim, serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf-huruf maupun dalam pengucapan keadaan-keadaannya. Dua, menurut Al-Qastalani, suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, hadzaf, mu'rab, isbat, tafsir, dan maksud yang kesemuanya diperoleh riwayatan. Yang ketiga, menurut Al-Jarqasi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau pengucapan huruf-hurufnya tersebut, seperti tahfidz meringankan, takhil memberatkan, dan atau yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam qiraat. Oleh karena itu, macam-macam qiraat dilihat dari segi kuantitas ada 3. Yang pertama itu qiraat sab'ah, mana qiraat sab'ah diartikan dengan qiraat 7. Salah satunya para imam-imam yang 7 ini adalah yang pertama Abdullah bin Kasir Ad-Dari, beliau wafat pada 120 Hijriah. Terus Nabi bin Abdurrahman bin Abu Naim, beliau wafat 169 Hijriah. Yang ketiga Abdullah Yasbi, beliau wafat pada 118 Hijriah. Yang keempat Abu Amr, beliau wafat pada 154 Hijriah. Dan selanjutnya Yakub, beliau wafat pada 205 Hijriah. Yang keenam yaitu Hamzah, beliau wafat pada 188 Hijriah. Dan terakhir ketujuh yaitu Asim ibnu Abi Al-Najib Al-Asadi. Selanjutnya yang kedua ialah qiraat asrah.
Yang mana qiraat Asyura itu qiraat 10. Yang dimaksud qiraat 10 ini ialah qiraat yang 7 yang imam tadi, maka tambahkan 3 qiraat sebagaimana yang pertama itu Abu Ja'far, nama lengkap beliau Yazid bin Abu Al-Qa'qa Al-Maqdumi Al-Madani Ya'qub. Selanjutnya Ya'qub 117 sampai 205 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Ya'qub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrani. Yang ketiga yaitu Khalaf bin Hisam. Beliau wafat pada 229 Hijriah. Yang ketiga yaitu qiraat Arba'a Asrah, yang mana qiraat 14. Yang dimaksud dengan qiraat 14 adalah qiraat 10 sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka ditambahkan 4 lagi, yaitu pertama Al-Hasan Al-Basri, beliau wafat pada 110 Hijriah. Selanjutnya Muhammad bin Abdurrahman, beliau wafat pada 23 Hijriah. Yang ketiga Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nawawi Al-Baghdadi, beliau wafat pada 202 Hijriah. Yang keempat Abu Al-Fajar Muhammad bin Ahmad Asy-Syambuds, beliau wafat 388 Hijriah. Selanjutnya contoh qiraat sab'ah di dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Poin selanjutnya yaitu pengertian bermazhab. Mazhab ini terbagi menjadi 2 makna. Yang pertama yaitu mazhab adalah al-muqaddad yang berarti diyakini, dan yang kedua mazhab adalah al-thariqah yang bermakna jalan ataupun metode. Dari segi bahasa ini dapat dipahami bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku di dalam agama Islam. Yang pertama yaitu ada namanya mazhab Hanafi. Nah, sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab berikut ini yaitu mazhab Maliki.
Nah, mazhab ini dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Abhashi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Adapun mazhab yang ketiga yakni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sesuai dengan namanya, mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian, beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas ataupun akal. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Imam Hambali ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin menentang ajaran dari Rasulullah. Alasan bermazhab yang pertama, Al-Imam Taj al-Din al-Syukri dalam kitab Jam'ul Jawami jilid kedua halaman ke-123 menyatakan, berpegang teguhnya selain mujtahid kepada mazhab tertentu yang diyakininya lebih kuat atau setara dengan selainnya. Menurut Al-Athar dalam Hasyiah Al-Athar halaman ke-440 saat memberikan catatan atas kata ihtizam menyatakan bahwa ihtizam adalah orang yang bermazhab itu dalam menghadapi suatu perkara atau kasus hukum tidak mengambil atau mencari jawaban kecuali pada mazhab tertentu. Yang kedua, Al-Syahih Ramadan Al-Buti dalam kitab berjudul Al-Mazhabiyah Al-Akhtawi halaman ke-11 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bermazhab al-tamazhub adalah bertaklidnya orang awam atau orang yang belum mencapai peringkat mampu berhijab kepada mazhab imam mujtahid, baik ia terikat pada satu mazhab tertentu atau ia hidup berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Jibril Mirham mendefinisikan al-tamawuz sebagai berikut: orang alim yang menganut mazhab mujtahid sebagai mazhabnya, ia diikuti dan ia berpegang teguh kepadanya dalam as-sulul dan al-furu atau fikih, bukan kepada selainnya dari beberapa mazhab pada mujtahid selainnya atau menisbatkan diri saja. Definisi yang cukup komprehensif di atas menjelaskan bahwa bermazhab itu hanya absah bagi orang yang mampu mengenali mazhab imamnya di antara beberapa mazhab lainnya, mampu untuk beristidlal atau menalar dan mengupayakan dalil mazhabnya dan mampu membelanya. Bermazhab model ini adalah dengan menguasai ilmu-ilmu dalam mazhab imamnya, baik berupa al-usul, dalil-dalil dalam mazhab imamnya, maupun al-furu', masalah-masalah syariah praktis yang ekstensinya tidak diketahui secara pasti dalam agama atau fikih, atau mengikuti menisbatkan diri kepada mazhab tertentu. Jadi menurut sebagian ulama al-usul bahwa bermazhab itu tidak berlaku absah bagi kalangan awam, sedangkan yang sah bagi mereka adalah bertaklil karena mengetahui dalil suatu peristiwa hukum telah mengeluarkannya dari lingkungan taklid.